Ibnu Qayyim mengatakan wangian memiliki khasiat bahwa para malaikat sangat menyukainya, sementara syaitan-syaitan amat membencinya. Bau wangi adalah makanan ruh, sementara ruh itu sendiri adalah pusat stamina. Maka stamina juga meningkat melalui wewangian. Perhatikan ini yang menyebabkan kita bahas ya. Jadi salah satu penyebabnya adalah karena dengan adanya aroma wangi, maka itu akan ya menyentuh pusat stamina ruh kita, dan stamina juga meningkat melalui wangi-wangian. Oleh karena itu Nabi SAW sangat menyukainya. Dan subhanallah, fitrah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, saudaraku seiman, bagaimana kita ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rasa gerah, sehingga kita tidak suka ya dengan gerah itu. Dan terbukti setelah kita mandi misalnya atau kita mengganti pakaian, ada kebugaran yang kita rasakan. Dan itu adalah menandakan memang fitrah secara alami kita harus seperti itu. Ya, mulut kita pada saat habis makan atau segala macam aktivitas harian kadang-kadang enggak nyaman. Tapi begitu kita sikat dan mulai kita membersihkannya dan keluarlah aroma yang segar, kita lebih percaya diri. Ya, kita juga lebih nyaman. Gitu kan. Orang juga interaksi kepada kita juga nyaman. Jadi ada kepercayaan diri ini juga sangat berpengaruh kepada ketentraman jiwa, kegembiraannya ya. Karena ini juga akan membuat kita mudah interaksi sama orang. Secara otomatis ini teman-teman sangat berpengaruh juga dengan masalah kegembiraan, itu bisa menambah stamina. Terbukti orang-orang sakit dianjurkan agar mereka selalu ya disampaikan berita gembira kepadanya, Bahkan dokter-dokter pun walaupun penyakit kronis biasanya kalau ditanya apakah saya bisa sembuh, umumnya mereka malah memberikan kalimat-kalimat motivasi, tentu saja Anda bisa. Seperti itulah. Cara yang efisien untuk pakai apa? Pakai minyak wangi ala Rasulullah. Pakai minyak wangi itu yang banyak bibitnya, jangan yang banyak campuran alias alkoholnya. Kalau sampai lebih kadarnya najis, nggak boleh dipakai sholat, nggak boleh. Kalau bisa pakai apa? Pakai minyak wangi yang apa? Bibit asli. Ya, caranya apa? Ditaruh tangan dulu. Lebih baik tangan apa? Tangan sebelah kanan. Kemudian sambil apa? Sambil diusapkan anggota setelah tangan yang pertama kali diusapkan pakai minyak wangi adalah al-jabhatu. Adalah apa? Dahi. Loh kenapa? Karena dahi tempatnya sujud. Supaya kita ketika sujud kepada Allah dalam keadaan wangi. Karena paling dekatnya hamba dengan Allah, fahuwa sajid, dalam keadaan sujud. Aqrabul abad ilallah wa huwa sajid. Pakai minyak wangi ya. Apalagi kalau minyak wangi yang mahal, pakai minyak wangi gahru. Nah, ya pakai minyak wangi gahru. Yang mahal itu mahal minyak wangi gahru itu ya. Tapi tidak apa-apa, sekali-sekali dia beli supaya ente tahu saja. Beb mahal, sampai tuku HP tidak larang. Ini sunnahnya Rasulullah, sampai niatkan. Oh Pak, luar biasa. Ya, pakai. Ya salam. Podo koyo ambe surga, bahkan berlipat-lipat ganda baunya surga daripada minyak wangi gahru di sini. Ya, nah itu seperti itu. Duh, kamu kok wangi banget sih? Mau godain siapa toh? Mau kemana sih kok wangi banget? Jangan pakai minyak wangi, nanti banyak yang suka kamu. Pernah dengar kalimat-kalimat seperti itu? Beberapa orang memang masih menganggap minyak wangi punya stigma negatif. Cewek kalau pakai minyak wangi berarti mau menarik hati cowok-cowok. Suami kalau pergi pakai minyak wangi jangan-jangan ketemu selingkuhan. Ah, apa sih? Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan maupun keberkahan oleh Allah SWT ya. Di dalam Islam kita dianjurkan untuk berhias terlebih saat memasuki masjid. Berhias di sini maksudnya memakai pakaian yang bersih dan rapi. Jadi bukan yang mahal atau mewah begitu ya. Kenakan pakaian terbaik Anda, tapi jangan berlebihan.
Kemudian selain pakaian, berhias itu juga bisa dengan aroma tubuh yang wangi. Jadi kita dianjurkan untuk memakai wewangian ya. Bayangkan aja nih, kalau Anda ke masjid terus kebetulan sedang bau badan, nggak pakai minyak wangi sama sekali, kan bisa mengganggu konsentrasi orang lain yang sedang beribadah ya. Nah, maka alangkah baiknya pakailah wewangian yang pastinya juga tidak berlebihan. Tapi Mbak, itu kan kalau ke masjid. Nah, kalau ke tempat lain, emang suami saya harus banget ya pakai minyak wangi. Oke, jadi selain di masjid, kita perlu juga nggak sih memakai minyak wangi? Terutama para wanita juga nih. Boleh nggak sih memakai minyak wangi? Gimana pandangan Islam atas hal ini? Nah, sebelum saya bahas lebih jauh, silakan untuk Anda yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk nyalakan icon loncengnya untuk Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Hikmah dari memakai wewangian adalah memberikan kesan bersih, suci, dan kenyamanan. Baik untuk kita sendiri yang memakai maupun orang lain. Bahkan kalau kita pakai wewangian, kita juga bisa memanen pahala karena telah berusaha membuat orang lain senang dan nyaman di dekat kita. Memakai minyak wangi sangat dianjurkan di Islam, bukan hanya untuk dipakai di masjid. Tapi bisa juga dipakai untuk menghadiri majelis ilmu, dipakai saat bekerja pun tidak masalah. Akan tetapi sebenarnya anjuran memakai minyak wangi ini lebih diutamakan kepada para pria. Karena pria kan yang lebih sering keluar rumah dan bertemu banyak orang ya. Terus kalau wanita nggak boleh dong Mbak? Boleh, asal memenuhi syarat ini. Syaratnya silakan memakai minyak wangi atau parfum asal aromanya tidak begitu menyengat atau semerbak. Kemudian wanita juga lebih dianjurkan memakai minyak wangi saat sedang di rumah bersama suaminya. Jadi kesimpulannya, di dalam Islam baik pria maupun wanita boleh memakai wewangian dengan syarat yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya Islam sendiri sangat indah kok. Selagi niat dan tujuan kita baik, tentu diperbolehkan. Bahkan mendapatkan pahala. Jadi jangan apa-apa sedikit dibikin cekcok, jadi perdebatan, begitu ya. Kemudian tambahan dari saya, gunakan minyak wangi yang aromanya memberikan perasaan tenang dan bisa menambah khusyuk ibadah kita. Misalnya seperti minyak asmak firdaus. Itu sangat saya sarankan. Jadi selain wanginya membuat orang lain nyaman, Anda saat ibadah pun juga bisa maksimal, insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.